Langit biru di Jakarta. Penampakan ini memang sangat jarang terjadi, tapi tidak akhir-akhir ini. Seiring sebulan penerapan work from home dan 2 pekan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19, perubahan signifikan terlihat di langit Jakarta. Polusi yang biasanya menutupi langit ibu kota kini sirna. Foto bersihnya langit Jakarta berhasil diabadikan oleh Michael Arshy, seorang pilot salah satu maskapai tanah air. Inilah foto yang dibidik Michael dari kokpit pesawat dalam perjalanannya dari Malang menuju Jakarta di ketinggian 10.000 kaki atau sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Di foto yang viral ini kawasan Jakarta terlihat jelas. Seperti kawasan Monas, Lingkar Semanggi, dan Kompleks Gelora Bung Karno GBK. Amazed banget, karena biasanya waktu saya take off dari Soekarno-Hatta di ketinggian 500 kaki atau 150 meter saja itu udah mulai kelihatan kaut polusinya. Makanya di momen yang sangat jarang ini, saya langsung cepat ambil kamera lalu saya foto. Gak nyangka malah jadi viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Gifari Mulia, NIM A1A017063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Puspita Anggraini, NIM A1A017064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermilin Dewati, NIM A1A017067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Fenty Pristi, NIM A1A017078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azari Eka Melati, NIM A1A017082. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan sedikit menjelaskan tentang keadaan kualitas udara yang ada di salah satu tempat tinggal anggota kelompok kami terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Dunia saat ini sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona yang telah menjadi pandemi global. Berawal dari kota Wuhan, virus yang saat ini dikenal dengan COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada satupun negara yang kini terbebas dari ganasnya virus corona. Satu persatu korban meninggal dunia. Bahkan jika diakumulasikan, virus ini telah menelan jutaan korban jiwa. Banyaknya korban jiwa ini disinyalir karena pemerintah di setiap negara pun belum siap untuk menghadapinya. Tidak bisa dipungkiri, pemerintah di setiap negara kewalahan dalam menghadapi virus corona ini. Setiap negara melalui otoritasnya telah meminta rakyatnya untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak satu sama lain atau seperti yang sekarang dikenal dengan nama physical distancing dan social distancing. Bahkan di beberapa negara ada yang sudah menerapkan sistem lockdown atau karantina wilayah untuk menghambat penyebaran virus corona. Ternyata pemberlakuan physical distancing, social distancing, bahkan lockdown berdampak pada ruang gerak dan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas. Hal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat yang menurun atau tingkat kesehatan masyarakat yang menurun, ternyata dengan adanya pandemi ini berdampak pada kualitas lingkungan di tiap-tiap negara, terutama kualitas udara yang ada di Indonesia. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang kualitas udara yang ada di Indonesia, terutama di kota Jakarta sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai kondisi kualitas udara Jakarta, baik sebelum maupun sesudah adanya pandemi COVID-19, kita perlu mengetahui apa itu udara, bagaimana kualitas udara yang baik bagi kesehatan makhluk hidup, dan apa itu pencemaran udara. Pada umumnya, udara merupakan atmosfer yang berada di sekeliling bumi yang memiliki banyak manfaat dan fungsi bagi makhluk hidup yang berada di permukaan bumi. Menurut Abidin 2019, dalam Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau, menyatakan bahwa kualitas udara dibedakan menjadi 5 kriteria. 5 kriteria tersebut antara lain, yang pertama, kriteria baik, disimbolkan dengan warna hijau, dengan rentan nilai antara 0 sampai 50, diartikan bahwa kualitas udara tersebut
baik atau sangat baik bagi kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kriteria kedua yaitu sedang, disimbolkan dengan warna biru dengan rentang nilai antara 51 sampai 100, diartikan bahwa kondisi udara tersebut masih tergolong baik untuk kesehatan manusia maupun hewan, namun sedikit mengganggu bagi tumbuhan yang memiliki sensitivitas. Kriteria yang ketiga yaitu tidak sehat, disimbolkan dengan warna kuning dengan rentang nilai antara 101 sampai 199, dapat diartikan bahwa kualitas udara tersebut sedikit kurang baik untuk kesehatan manusia maupun hewan yang memiliki sensitivitas dan merugikan bagi tumbuhan. Kriteria yang keempat yaitu sangat tidak sehat yang disimbolkan dengan warna merah dengan rentang nilai antara 200 sampai 299, diartikan bahwa kualitas udara tersebut sangat merugikan bagi kesehatan populasi yang terpapar. Dan kriteria yang kelima atau kriteria yang terakhir dikategorikan sebagai berbahaya, disimbolkan dengan warna hitam dengan rentang nilai antara 300 sampai 50.000, dapat diartikan bahwa kualitas udara yang ada dapat menyebabkan kerusakan yang sangat serius bagi populasi yang terpapar. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai pencemaran udara. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, kualitas udara kian hari kian menurun. Hal tersebut terjadi karena udara yang ada telah tercemar. Pencemaran udara merupakan kondisi di mana suatu zat, energi, atau komponen lain masuk ke dalam udara sehingga melampaui batas baku mutu udara yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pencemaran udara memberikan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain, yang pertama, pencemaran udara menyebabkan kondisi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi menurun. Yang kedua, pencemaran udara mengakibatkan kerusakan lingkungan ekosistem. Dan yang ketiga, pencemaran udara menyebabkan terjadinya hujan asam, dan masih banyak lagi contoh-contoh dampak lainnya. Bahkan di Indonesia, pencemaran udara mengakibatkan sekitar 16.000 jiwa meninggal dunia setiap tahunnya. Oh iya, berbicara mengenai kondisi kualitas udara dan pencemaran udara di Indonesia, mengingatkan saya pada kondisi kualitas udara di Jakarta. Yuk simak penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi kualitas udara di Jakarta, baik sebelum maupun sesudah adanya pandemi COVID-19. Sejak COVID-19 melanda dunia, polusi udara meningkatkan resiko COVID-19 menjadi lebih parah dan mematikan. Paparan polusi udara yang tinggi selama ini berkontribusi besar terhadap banyaknya korban akibat COVID-19. Polusi udara yang tinggi dipercaya dapat menurunkan kekebalan tubuh manusia, sehingga mengakibatkan banyaknya pasien dengan keluhan penyakit pernapasan. Saat masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah saja dan memudayakan social distancing, hal ini memberikan manfaat terhadap kualitas udara. Hal ini terbukti dengan menurunnya polusi udara di berbagai tempat. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBBM melakukan penelitian terhadap kualitas udara di Jakarta selama masa penerapan
social distancing, yakni pada tanggal 10 Maret sampai 25 Maret tahun 2020. Dari kelima titik pemantauan pinggir jalan pada periode tersebut, terlihat kecenderungan polutan menurun drastis dibandingkan pada tahun 2011 sampai 2019. Sebuah situs polusi udara yang telah mendeteksi sejak tanggal 10 Maret lalu sampai hari ini bahwa udara di Jakarta berada di tahap moderat. Nilai udara di Jakarta berkisar 60 sampai 90. Artinya bahwa udara di Jakarta tidak menimbulkan bahaya yang besar bagi kesehatan, hanya menimbulkan iritasi bagi sebagian individu. Namun, kondisi ini diyakini tidak akan bertahan lama. Apabila COVID-19 telah teratasi, ada potensi kondisi udara akan kembali normal. Saat ini Jakarta menjadi kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia, dengan air index quality mencapai 240. Angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi udara di Jakarta sekarang sudah sangat tidak sehat. Kondisi udara dengan nilai AQI di atas 200 ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat pada umumnya. Nilai AQI ini dapat dilihat melalui aplikasi pemantau polusi udara. Salah satu aplikasi yang kelompok kami gunakan untuk memantau polusi udara di Jakarta saat ini yaitu Air Visual. Aplikasi Air Visual menyediakan peta polusi udara sejumlah kota-kota besar di dunia. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kondisi udara di Jakarta sebelum adanya masa pandemi memang sangat mengkhawatirkan, karena masyarakat juga mengetahui dan terlihat secara kasat mata, secara visual, bahwasanya polusi udara sangat mengganggu jarak pandang dan pernapasan. Tetapi ketika adanya masa pandemi ini, pemerintah menerapkan kebijakan work from home dan PSBB, yaitu kondisi udara di Jakarta memang terlihat membaik meskipun tidak signifikan. Dan memang menurut Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta juga, setelah adanya pemantauan di 5 stasiun, adanya penurunan polutan PM2,5 meskipun tidak signifikan. Polutan PM2,5 ini adalah partikel udara berukuran 2,5 mikron dan polusi debu halus penyebab penurunan jarak pandang dan mudah diserap oleh paru-paru. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, Jakarta juga terpantau setelah adanya WFH ataupun work from home dan PSBB ini, di pekan ketiga dan pekan keempat adanya penurunan yang lumayan ataupun belum signifikan, dari 25% menjadi 20%. Ini secara visual kita memang melihat bahwa kondisi udara membaik. Tetapi menurut standarisasinya, kondisi polutan yang ada di Jakarta memang masih sangat tinggi. Menurut penelitian, meskipun belum ada penelitian yang konklusif, polusi udara memang di masa pandemi ini menjadi faktor penyebab peningkatan angka kematian yang terjangkit corona, karena memang virus corona ini menyebabkan gangguan pernapasan dan polutan ini sangat mengganggu pernapasan meskipun belum ada penelitian yang konklusif. Masih banyak yang terlihat mungkin kegiatan industri dan kegiatan pembangkit yang ada di Jakarta meskipun adanya work from home ini, sehingga polutan di udara masih standarnya tinggi meskipun secara kasat mata atau visual memang terlihat sangat membaik. Tetapi ketika adanya work from home dan PSBB ini, kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar dan mengeluarkan gas emisi memang terpantau menjadi berkurang, sehingga memang
kondisi udara ini terlihat membaik. Rekomendasi ataupun solusinya ketika udara untuk jauh lebih baik lagi khususnya di kota Jakarta memang harus lagi memperketat baku emisinya di pembangkit ataupun di kegiatan industri yang di sekitaran Jakarta, karena memang Jakarta ini pusat perekonomian yang ada di Indonesia dan harusnya polutan udara ataupun kondisi udara jauh lebih baik. Maka dari itu menurut saya adanya tetap melakukan penurunan kendaraan yang berbahan bakar gas emisi dan juga jangan membakar sampah secara berlebihan, karena memang sampah yang ada di Indonesia sekarang terpantau masih banyak juga yang organik dan bisa didaur ulang seperti itu. Dan saya kira polutan ataupun kondisi udara yang ada di Jakarta ini sangat-sangat harus diperhatikan atau PR utama untuk Jakarta, karena di masa pandemi ini mungkin ada perubahan yang signifikan dan ini harus dijaga seperti itu. Dan saya kira meskipun adanya pandemi ataupun tidak adanya pandemi ini, kondisi Jakarta khususnya udara yang ada di Jakarta ini memang tidak terlalu signifikan untuk berubah, tetapi ini harus dijaga seperti itu. Demikian apa yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan stay at home, stay healthy, dan ketika ada urusan keluar tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.